Terus ya, ampun, kayak muni nih, jebretnya namun tunggal. Jebretnya mau tunggal, mesti tak enggak ada. Tapi melbune mau tunggal. Tunggal ini. Menjebret cek baterai. Minta baterai. Aja dalam hidup menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia hari ini mohon hadirin silakan berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Jalan Dinas Pendidikan Wilayah Jember, Bapak Supriyanto SSMM, yang kami hormati Kepala UPD IKP, Bapak Dr. Krisnawati SKSI, Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Media Pendidikan UPD IKP, Ibu Titik Suara SMA,
Kasih SMK Dinas Pendidikan Wilayah Jember Bapak Muhammad Amir SPDD, Kepala SMK Negeri 5 Jember Bapak Nandil Tunanta Miftah Fauzi SPDD, Bapak Ibu Manajemen SMK Negeri 5 Jember, adik-adik siswa SMA SMK Kabupaten Jember, serta seluruh undangan yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih berkenan hadir pada hari ini dalam acara kegiatan pengembangan media broadcasting bagi siswa tahun 2024 Gelombang 8 di SMK Negeri Jember pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 2024 yang diselenggarakan oleh UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah kita menjadikan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkahnya pada kita semua sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan semoga nantinya kegiatan ini lancar sampai hingga akhir. Tak lupa salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, agar kegiatan pada pagi hari ini sudah selesai nanti pada sore hari dengan lancar dan penuh berkah, marilah kita berdoa. Doa akan dipandu oleh Bapak Ahmad Nurholis MPD. Pada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak sekalian yang kami banggakan, marilah kita tundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai keyakinan masing-masing untuk mengawali kegiatan kita pengembangan media broadcasting. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan nanti bisa mengembangkan lagi untuk lembaga kita. Untuk yang beragama Islam, mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Razak, ya Karim, ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan nar wa rahmatan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita simak bumper opening dari UPT TIKD.
Ya, kita di fokus. Selanjutnya, perkataan semangat yang disampaikan oleh Tuan Rumah Kepala STTK Negeri 5 Jember. Kepada yang berhormat Bapak Andi Wiratama Miftaul Fauzi STTK Negeri diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahu mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember, termasuk Kementerian PAUD, yang saya hormati Bapak Kasih SMK, Bapak Khotib, yang saya hormati Bapak Ibu dari UPT, DIKP, yang saya banggakan sama semua putra putri murid-murid SMK negeri, SMA negeri, SMK swasta, SMA swasta yang ada di Kabupaten Jember. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dari Allah SWT kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan insya Allah 2 hari ke depan ini kegiatannya akan sangat menyenangkan, bermakna dan bermanfaat bagi anak semua. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, anak-anak semuanya, mohon betul-betul disyukuri kegiatan 2 hari ini. Karena kegiatan 2 hari ini tidak semua sekolah, tidak semua murid-murid yang ada di wilayah Jember itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan pengembangan media progresif bagi siswa. Nah, mudah-mudahan ilmu keterampilan yang diperoleh pada 2 hari ini bisa bermanfaat bukan untuk kalian sendiri, tapi buat teman-teman kalian yang di sekolah asal. Karena ilmu itu insya Allah akan semakin bermanfaat, akan semakin berkah jika kita terapkan dan kita berikan kepada orang-orang sekitar kita. Mudah-mudahan 2 hari ini kegiatannya lancar, semuanya diberikan kesehatan, tiada kendala apapun, sehingga 2 hari ini berkesan bagi anak-anak semuanya. Selamat datang di SMK Negeri Jember. Mohon maaf jika ada yang kurang di tempat ini anak semua, tapi insya Allah apapun kendalanya, apapun keterbatasannya tidak akan mengurangi makna belajar kita 2 hari ke depan ini. Bila kita berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, laporan kasih UPT TIKP yang akan disampaikan langsung oleh Kasih UPT TIKP kepada yang berhormat Ibu Faridah Rahmawati SST TKN di Islam. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember, Bapak Sulianto SSTN. Yang saya hormati Kasih SMK Jati Wilayah Jember, Bapak Muhammad Sadiq SSTN. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK 5 Jember, Bapak Nanda Wiratama PPD beserta jajaran. Para narasumber yang saya banggakan, adik-adik SMA SMK Negeri maupun swasta wilayah Kabupaten Jember yang berbahagia. Mengawali kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan limpahan rahmat-Nya
kita bisa hadir bersama di tempat ini di SMKN 5 Jember dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan pengembangan media logistik. Pada kegiatan pengembangan media logistik bagi siswa tahun 2024 gelombang 8. Adapun landasan hukum dan sumber pembiayaan kegiatan pengembangan media logistik bagi siswa tahun 2024 yaitu ini program kerja UPT-IKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang tertuang pada Pergub Jatim nomor 43 tahun 2018 tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksanaan teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, dokumen pelaksanaan anggaran APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 nomor DPA A1 dan seterusnya tahun 2024. Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu memberikan wadah bagi peserta didik untuk eksplorasi ide, kreativitas, inovasi dan menambah wawasan di bidang logistik. Memberikan landasan yang kuat tentang logistik untuk meningkatkan akses informasi, mengonsumsi konten digital yang baik dan positif sehingga menghasilkan karya-karya konten digital yang terbaik. Membekali peserta didik untuk meningkatkan keterampilan logistik serta memberikan pelatihan untuk pengoperasionalan perangkat logistik. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh UPT-IKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, di mana tahun ini sasarannya yaitu 1.000 siswa SMA, SMK baik negeri maupun swasta yang memiliki jurusan logistik. Dilaksanakan mulai tanggal 26 September sampai 29 Oktober 2024 secara global, mulai dari gelombang 1 sampai gelombang 10 dan masing-masing gelombang dilaksanakan selama 2 hari. Percepatan dinas yang terpilih menentukan sekolah sebagai tempat kegiatan dan siswa sebagai peserta kegiatan. Ada 10 lokasi kegiatan, yaitu pada gelombang pertama di SMKN 1 Sampang, gelombang kedua SMKN 11 Malang, gelombang 3 SMKN 1 Blitar, gelombang 4 SMK Islam 1 Durana Trenggalek, gelombang 5 SMK PGRI 1 Ngawi, gelombang 6 SMKN 1 Kota Pasuruan, gelombang 7 SMKN 1 Probolinggo, gelombang 8 hari ini di SMKN 5 Jember, gelombang 9 di SMKN 1 Panji Situbondo, gelombang 10 dan yang terakhir nanti akan dilaksanakan tanggal 29 Oktober di SMAN 1 Banyuwangi. Adapun narasumber yang nanti akan membimbing adik-adik mulai hari ini sampai besok adalah tim dari pengembangan logistik dan perfilman. Dan kami akan mengangkat tema yaitu budaya lokal yang meliputi kuliner, ekonomi kreatif, lifestyle, sejarah, dan lain-lain. Dengan materi storytelling dan skrip teknik pengambilan gambar dan editing. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu akan memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kompetensi yang dibina untuk bidang media logistik. Demikian laporan yang saya sampaikan. Selanjutnya dengan hormat perkenan Bapak Kacamrik Wilayah Jember untuk memberikan arahan sambutan serta membuka acara pengembangan media logistik bagi tahun 2024 gelombang 8. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan arahan serta pembukaan kesenian
yang akan disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember kepada yang terhormat Bapak Sudaryo Priyanto SPM di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati saya Kepala Seksi Kesehatan AOP, yang saya hormati Tugas KPU, PIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati tim PIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Pak Nanda, khusus ini, mengasih Pak Nanda telah diperkenankannya untuk mengenai di orang di SMA Negeri 5 di Jember ini. Sebelumnya yang saya hormati dan sekaligus anak sekalian SMA, SMK yang saya hormati. Alhamdulillah, ini kita adakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, lahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salam dan salawat tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan salawat itu semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, workshop ini hadir itu sangat tepat sekali, di mana dunia industri broadcasting semakin berkembang pesat seiring majunya teknologi di era digitalisasi saat ini. Media tidak hanya terbatas pada televisi dan radio, tetapi juga mencakup streaming, podcasting, hingga YouTube dan media sosial yang lainnya. Hal ini membuka peluang bagi kita semuanya untuk berkarya, berinovasi kepada dunia, bahwa kita bisa mampu. Oleh karena itu, menguasai teknik berprestasi bukan hanya relevan bagi mereka yang ingin terjun di dunia berjalan, tetapi juga menjadi bekal penting bagi siapa saja yang ingin sukses di inovasi saat ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang langka, tidak akan dapat diulang kedua kali. Saya minta tolong kepada anda sekalian untuk dalam pengetahuan dan keterampilan di bidang broadcasting saat ini. Anda akan belajar berbagai aspek, mulai dari teknik, komunikasi, dan efektif, cara mengoperasikan peralatan broadcasting hingga strategi konten yang menarik. Ini adalah momen untuk memperkaya wawasan dan mengembangkan potensi. Saya ingin memberikan beberapa tips sukses bagaimana langkah maksimal untuk mengembangkan workshop ini. Salah satunya yang satu adalah jadilah aktif dan proaktif. Jangan melakukan sesuatu yang kegiatan ini bila saya tidak kuasai, jangan sukar atau malu, tanya kepada yang ahli. Bagaimana ini bagaimana? Dalam program teknik yang seperti ini, jika kita tanya maka kita menjadi mampu dengan ide-ide yang sangat baik. Yang kedua, kita membangun jaring atau kita harus membangun teman awal aku. Jadi siapa tahu siswa SMK dan SMA dari berbagai sekolah manfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan dengan sesama peserta. Networking penting untuk masa depan dan sekolah. Yang ketiga,
manfaatkan teknologi. Dunia berkembang saat ini kita lepas dari perkembangan teknologi, pelajari alat-alat dan software yang baru, bisa mulai belajar mengedit video, membuat podcast, atau streaming melalui perangkat lunak dan tersedia. 4. Kreativitas adalah kunci. Dalam dunia perkuliahan, konten adalah segalanya. Jadi jangan takut untuk salah. Ya, kembangkan ide-ide yang kreatif. Saya yakin sebenarnya dengan kita mengembangkan ide yang kreatif, kita menjadi bisa dan bisa. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan bisa. Yang kelima, belajar dari pengalaman. Jadi kegagalan adalah bagian dari proses kita belajar. Kalau kita tidak mencoba, tidak ada bagian kegagalan. Saya bisa mengatakan gagal karena kita mencoba. Yang tidak pernah gagal, tapi akhirnya tidak pernah mencoba. Jangan takut untuk gagal. Kesalahan selama latihan atau presentasi itu sebagai pembelajaran, usaha dan tingkatkan kualitas pengalaman Anda. Maka dengan kita gagal, kita akan lebih tahu kita di mana kelemahan kita. Komitmen pada pengembangan diri kita. Dunia berkembang sangat kompetitif dan terus berubah. Jadi pastikan Anda tidak berhenti untuk belajar. Setelah workshop ini, uji kemampuan Anda semuanya. Ikuti perkembangan yang ada saat ini. Jadi tetap dicoba dan dicoba. Jangan hanya berhenti sampai di sini saja. Di gedung di aula SMA di ini. Saya yakin sepenuhnya bila ada sesuatu yang kita ini, saya yakin pasti bisa. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa bila kita mencintai sesuatu itu. Akhir kata, semoga adalah semuanya bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini, dan semoga ini menjadi langkah awal Anda semuanya untuk meraih mimpi dan cita-cita di dunia progresif ini. Saya yakin sepenuhnya dengan semangat belajar dan tekad yang kuat, Anda akan sukses di bidang apapun demi masa depan Anda. Selamat mengikuti workshop dan semoga sukses selalu menyertai langkah Anda dan semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan media logistik anti siswa tahun 2024 gelombang ke-8 di SKN Negeri 5 Kabupaten Cirebon saya harap dibuka dan dimulai. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, marilah kita saksikan video rekapitulasi Mobile Broadcasting dari UPT TIKB. Kami tertarik berdunia berkesering. Yuk ikuti kegiatan seru dari UPT TIKB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Program ini mempersembahkan kegiatan seru dan edukatif untuk siswa-siswi Jawa Timur yang ingin belajar lebih mengenai broadcasting. Dari pengambilan cahaya dari video hingga menjadi presenter yang profesional, semuanya bisa terjadi di sini. Kamu juga terdiri oleh para narasumber berpengalaman yang
siap memberikan ilmu dan tips terbaik dalam dunia broadcasting. Tidak hanya belajar individu, tapi juga akan kerja dalam tim untuk menghasilkan karya broadcasting terbaik. Karya kamu bisa menjadi portofolio yang untuk masa depanmu di industri broadcasting. Sampai Minggu 9 Oktober 2024 yang dipromosikan di seluruh kabupaten Lamongan khas Jawa Timur. Jangan lewatkan kesempatan emas ini dan wujudkan diri jadi podcaster profesional. Iya, gini Mas. Selanjutnya sebelum acara seremonial ini ditutup, mari kita kumpul bersama. Anak-anak, adik-adik, silakan berdiri. Ada betul. Sini. Lagi ya, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Kayak bebas. Ya, kayak semangat. Banget. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Bapak, terima kasih. Kami sudah terima kasih. Wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Masih semangat ya? Oke, tadi kita sudah mengikuti rangkaian acara pembukaan di pagi hari ini. Ini adalah kota ke-8 perjalanan DIKP dan teman-teman pengisi acara untuk workshop yang berlangsung selama 10 kota Jawa Timur. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Sandi, mewakili teman-teman Gaset Movie. Ada Mbak Ida, ada Mas Najib, ada Mas Dana, sama Mas Bambang. Lah, di hari ini sampai besok kita akan bersama-sama mewujudkan karya yang akan kita coba kota Jember, dan 2 hari ke depan kita harus lebih intens sering berdiskusi, karena besok kita dalam 1 siang harus melahirkan 10 karya dari kota Jember. Sepakat ya? Hari ini saya dengan teman-teman Semovi akan sedikit berbagi pengalaman mengenai pengalaman kami di dunia perfilman, dan kedekatan kami dengan kota Jember itu cukup bagus, karena setiap tahun ada festival film Jember di Universitas Negeri Jember UNED, jauh dari sini. Lumayan ya. Pernah ikut? Ada yang pernah ikut festival? Pernah ikut? Setiap tahun ada ikut? Oh, baru kali ini. Ikut terus karena UNED itu bagus dalam merangkul film-film khususnya di wilayah pelajar. Ada yang pernah bikin film? Setiap kelompok udah pernah bikin film? Angkat tangan. Setiap kelompok udah pernah bikin film? Yang sana belum? Udah pernah bikin film? Meskipun tugas sekolah nggak apa-apa. Pernah? Pernah ya? Oke. Karena saya rasa di antara kota-kota lain, Jember menjadi salah satu yang mungkin aktif ya dalam dunia audio. Mau bikin sebuah ini cerita yang kita maksud adalah storytelling, pembuatan naskah. Enggak begitu banyak, tapi ini mungkin menjadi sebuah trik aja buat teman-teman untuk membuat bagaimana kita membuat ide cerita, membuat gagasan, membuat sesuatu yang ingin kita ciptakan dalam sebuah karya audiovisual. Nanti setelah alhamdulillah di tahun ini, tepatnya di bulan ini, bulan Oktober, kita sudah berusia 13 tahun semenjak 2011.
kita membuat kontes film dan kurang lebih secara film fiksi dokumenter dalam sebuah series ada 33 karya dan beberapa karya-karya lain bentuk iklan, filler atau karya audiovisual lainnya. Menemukan bagaimana cara bikin film ya dengan cara bikin film sepakat ya. Segala sesuatu harus coba dulu ya tahu, bukan teori-teori aja yang harus dimainkan, tapi dengan menemukan cara film ke dalam film, karena film itu kompleks kerja bersama sehingga celah-celah atau sesuatu yang belum kita ketahui akan kita ketahui kalau kita itu melakukan. Dan ini nggak berlaku film aja. Seorang penulis mau bikin cerpen, mau bikin novel, ataupun mau bikin karya seperti puisi atau karya-karya sastra yang lain, semua itu harus dicoba dulu. Termasuk di dalam film. Film ada 3 tahap. Pasti teman-teman paham di sini ada tahap produksi, ada produksi dan pasca produksi. Hal-hal itu harus kita lalui bertahun-tahun untuk bisa menemukan bagaimana identitas kita atau bagaimana cara kita bikin film. Baik itu bagaimana cara kita bikin naskah, terus bagaimana kita teknik pengambilan gambarnya di lapangan, atau bahkan nanti bagaimana di editing kita. Itu ada pola-pola yang harus kita rutinitas untuk kita lakukan agar bisa membentuk hingga kita tahu cara untuk merealisasikan itu semua. Paham ya sampai sini ya? Ini sebagai pembukaan aja, biar ada bikin film untuk siapa? Lah, selain bikin film untuk biar dapat nilai mas agar nggak dinilai guru. Itu salah satu tujuan ketika kita sebagai murid di sekolah, ketika ada tugas di sekolah, nggak pernah bikin film, nggak diajar bikin film orang-orang. Kerjakan bikin film, idenya apa terserah, temanya apa bebas, tapi nggak diarahkan seperti apa. Lah itu adalah kalau kita sebagai murid biasanya kalau ditanya bikin film untuk siapa, budaya lokal. Karena dengan itu kita lebih mudah untuk menggali ide cerita atau hal-hal yang ingin kita sampaikan dalam sebuah film. Yang pertama ada 2. Ada 2 maksudnya, ada dari keresahan, ada dari aliwah. Di 2 sumber menggali ide cerita ini teman-teman bisa memilih baik untuk hari ini atau nanti ke depan-depannya. Ini adalah salah satu cara kami ketika ingin membuat sebuah film, ketika ingin membuat seperti apa, itu ada sesuatu atau ada hal-hal yang membantu kita untuk membuat atau menulis cerita. Salah satunya adalah keresahan. Di keresahan sendiri yang kita rangkum ada karakter yang kuat, ada peristiwa yang penting, ada fenomena menarik. Di karakter yang kuat biasanya cerita ketika kalian menonton sebuah film itu ada karakter atau tokoh khusus yang kalian itu suka. Kalau secara umum mungkin film-film superhero atau secara lokal mungkin ada karakter film yang nggak harus karakter cantik atau ganteng, tapi karakternya itu kuat secara pembawaan. Contoh saja di karakter kuat adalah ketika ada sebuah peristiwa di sebuah halte di dekat sekolah SMA Negeri 5 Jember. Setiap sore ada seorang bapak-bapak yang selalu menunggu anaknya duduk di halte setiap sore berhari-hari. Ketika penasaran, kita bertanya mengambil bapak itu, kenapa bapak setiap sore pukul 4 sore duduk di sini hampir setiap hari? Apa yang bapak lakukan di sini?
Bapak itu bercerita bahwa saya melakukan kegiatan duduk di halte ini setiap hari karena saya ingin mengenal anak saya yang saya jemput, anak perempuan saya jemput dari sekolah. Tapi pada saat itu di tempat ini ketika anak saya ini berangkat dari seberang sekolah, beliau tertabrak sepeda motor hingga ia tewas. Sehingga hal-hal yang saya lakukan setiap hari seperti ini adalah salah satu bentuk saya mengenang putri saya, dan tempat ini menjadi saksi bahwa saya selalu sayang dengan putri saya selalu menyebutnya di sore hari ketika pulang sekolah. Tapi saya sudah kehilangan dia, dan hampir 5 tahun ini saya lakukan kegiatan itu untuk mengenang putri saya. Atau fenomena atau karakter kuat yang lain. Mungkin teman-teman pernah terlintas berpikir atau membuat sebuah tokoh seorang pemuda tunawicara ingin menyampaikan perasaannya kepada lawan jenisnya, namun bingung cara seperti apa. Selanjutnya ada peristiwa yang penting mungkin ada kejadian yang menarik di kota Jember. Kalau saya ingin selamatkan yoga, saya mewakili diri juga di sekolah seperti yoga dulu. Jadi kalau menurut saya, kenapa sih saya bilang kok lebih bagus kita membaca novel ya daripada kita melihat filmnya? Karena gini, ketika kita membaca sebuah buku atau sebuah novel itu, otomatis kita kan membaca itu menggunakan perasaan kita, menggunakan bagaimana sudut pandang kita. Jadi dari situ filmnya itu lebih terasa. Sedangkan ketika kita melihat sebuah film, otomatis mulai dari visualnya itu beda. Kemudian terkadang juga ada beberapa peran yang mungkin memang kurang mendukung, sehingga mungkin dari film tersebut juga kurang dapat. Tapi kita nggak boleh menjudge bagus novelnya atau bagus filmnya, karena ini adalah ranah aliwahada. Yang membedakan adalah karya sastra yang kita baca itu kalau kita masing-masing belajarnya berbeda. Mungkin di sini nggak ada yang sepakat kalau kenapa sih yang jadi Dilan itu harus tebal. Mungkin ada yang nggak sepakat atau ada yang sepakat karena ketika kita membaca novel ini, imajinasi kita berbeda-beda. Satu kelompok 10 orang ini ketika baca Dilan sosoknya seperti ini, karakternya seperti ini, cara bicaranya, bagaimana dia berbicara dengan Milea, bagaimana dia keluarganya, aktivitas sehari itu kita rangkum di kepala kita sendiri. Ketika dia mengandalkan terus film itu di luar ekspektasi, itu karena satu kepala yang memvisualkan itu, mentransfer dari sebuah karya sastra menjadi sebuah karya skenario. Jadi bedanya teman-teman di karya sastra, teman-teman bebas imajinasi dengan kepala kalian masing-masing. Kalau di film, ketika kita udah menskenariokan novel ini, kita sudah sepakat semua, dan itu nggak bisa disalahkan. Ketika penonton nanti ekspektasinya tak sesuai atau bahkan lebih, itu di luar kendali kita, karena kita sudah sepakat bahwa karya ini seperti ini dengan lain. Kita nggak bisa menuruti banyak orang ini. Ketika yang harus jadi nilai siapa, harus jadi nilai siapa. Kita sok.
Membahas kayak apanya? Apa atau ini medianya? Kamu kan cerita tadi kan mungkin ada sedikit orang kakek dan cucu yang belum sadar. Ya, boleh. Tadi kamu intinya kau kenalkan apa kau harus ada MLM berubah. Kamera ada di Alfi, teman-teman ya. Kamera ada di Alfi, posisi mata Alfi adalah mata kamera. Kemudian Alfi ingin tahu detail tentang Rafael, maka Alfi akan melihat dari ujung rambut, terus pelan turun dia bergerak. Oke, turun sampai ke kaki. Karena Alfi ingin menunjukkan informasi tentang si Rafael. Begini saja si Rafael sebesar apa dia, tensinya udah bergerak atau belum, dia pakai krim atau enggak, pakai sabun atau enggak, maka diperhatikan terus. Nah, dia mengeksplorasi si Rafael. Sedangkan Indonesia bisa dimengerti soal itu ya. Thank you. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Dan yang terakhir ada track. Biasanya track ini ada dua cara. Satu, menggunakan alat atau handheld. Nah, dua metode itu memiliki kesan masing-masing. Jadi kalau menggunakan alat biasanya alatnya namanya stabilizer dan lain sebagainya. Otomatis gambar yang dihasilkan lebih stabil. Pergerakan kamera ini biasanya untuk menciptakan ketegangan, untuk memberi kesan penasaran, dan lain-lain sebagainya. Coba bayangkan ketika teman-teman mengejar maling. Bayangkan teman-teman sedang mengejar maling, sedangkan mata teman-teman adalah kamera. Kalian lari, bisa dibayangkan kencangnya seperti apa ya? Bisa dibayangkan juga bagaimana shaking-nya ya. Karena kalian harus individu harus ikuti ya. Nah, kalian kan ingin menunjukkan bagaimana cara mentransfer perasaan tadi ke penonton, yaitu dengan menggunakan pemilihan alat yang tepat dan movement yang tepat. Jika kalian ingin menunjukkan bagaimana emosinya, jadi kalian ingin senatural ini menunjukkan ke penonton bahwasanya mengejar maling itu bisa angin itu sesusah itu, tidak bisa fokus dan sebagainya, agak sedikit gerak-gerak. Maka yang paling enak dan benar adalah menggunakan handheld. Karena biar penonton juga merasakan bagaimana pusingnya mengejar maling. Namun agak berbeda jika teman-teman memilih menggunakan stabilizer. Karena lebih tenang, karena terus yang berteman semuanya benar. Tergantung apa yang ingin kalian sampaikan di situ. Kalau ini menggunakan stabilizer, berarti kan kalian ingin penonton tahu bahwasanya si maling ini seperti apa. Biar penonton lebih fokus, maka digunakan stabilizer.
Bisa juga tidak teman? Oke. Ukron yang lain banyak sekali. Cuma kita bahas 3 ini saja. Ada zoom in, ada zoom out, dan semuanya memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Kita kasih contohnya Mas Hendri. Dimulai dari P. Mereka biasanya juga digunakan untuk memberikan informasi yang dari frame satu ke frame yang lain. Biasanya digunakan seperti bahasa dari tadi film Budapest kalau nggak salah. Coba kamu lagi mas, tunggu aja. Boleh. Dari Wolverine itu. Jadi menunjukkan si karakter mau main atau mau ganti informasi dan sebagainya ke informasi selanjutnya. Bisa digunakan seperti itu. Ada yang datang, geser kembali lagi. Coba stop dulu. Nah, itu gerakan ini kan ada yang cepat, ada yang lambat. Nah itu tergantung teman-teman. Karena semuanya harus tergantung. Ya karena kembali lagi ke motif. Kalian ingin menunjukkan seperti apa? Kalau kalian ingin cepat, ya bisa cepat. Motifnya berbeda dengan yang lambat. Yang lambat itu kan seolah orang mengintai. Dia mengikuti mangsanya terus-terusan lama. Karena dia harus fokus. Tapi cepat biasanya digunakan untuk pergantian informasi dari satu ke yang lain. Jadi menunjukkan cepat. Pernah nonton film La La Land? Nah, itu kan banyak gerakan duet yang digunakan dari si cowok ke si cewek, si cowok ke si cewek, si cowok ke si cewek. Nah, itu tergantung motif ini. Seluruh pengambilan gambar itu harus memiliki motif. Bahkan blend itu gitu lagi. Ibunya senyumnya kayak mendingnya ngasih uang tuh dari depan. Itu ininya macam balik bunyi lah. Dibanding layar, coba harus ditaruh di atas. Udah, kalinya. Ini tangannya. Ini Bayu juga rasa. Korek kan? Aneh kan? Apa sih aneh loh? Anu kurva kecepatannya itu. Astagfirullah. Coba lihat. Kita di sini. Ini.
kurang apa? Nggak bisa. Gak ada. Coba. Ai, mak meresahkan dah iya. Ini aja ada sudah dudunya itu. Play. Aman lah ya. Nah, aman. Sip. Nah, beli. Oke, lulus tim. Cocok deh, rekrut Marvel cocok kok. Editing bagian behind the scene ya. Gak apa. Skill Fanny. Bumper in dan kreditor udah aman ya, udah bisa di-download ya. Sembari istirahat, nanti kembali jam 1. Editornya tetap edit, kalau bisa jam 1 sudah selesai. Paling lambat nanti jam 1 sekian lah. Biar kita jangan dikunci, biar teman-teman bisa movie dan EKP bisa mengakses pentahan yang Dari ya. Dari yang beliau pretest dan post-test sebulan ini karena itu nanti mempengaruhi sertifikat kalian. Oh iya. Dicetak atau tidaknya. Mohon untuk diperhatikan post.
Bisa ikuti ya. SMA Negeri Kalisa. Wah. Izin memperkenalkan diri, kami dari SMK Kota Jember. Saya, Hoimin Hindika Nazila, bisa dipanggil Sila. Halo semuanya, nama saya Zaidan Syam, saya bisa dipanggil Zaidan. Halo semua, perkenalkan nama saya Abdul Pratama, biasa dipanggil Bapak. Perkenalkan nama saya Pegi Gilang, bisa dipanggil Abdi. Yang ada kita semuanya. Perkenalkan nama saya Daniel Afdal Beni, bisa dipanggil Daniel. Perkenalkan nama saya Desta Bagus, bisa dipanggil Desta. Draftnya siapa? Perkenalkan nama saya Devon Yusuf, bisa dipanggil Irfan. Perkenalkan nama saya Muhammad Anaf Bari. Panggilan saya Ahmad. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Farhanus Cipto, bisa dipanggil Yohanes. Oh iya, kami memiliki film yang berjudul Jejak Huruf, yang mana kami menjadikan museum huruf sebagai objek film kami. Setelah kami melakukan riset mendalam, bahwasanya museum huruf yang ada di Jember merupakan satu-satunya museum huruf yang ada di Indonesia loh. Alasan kami mengangkat topik ini ialah kami ingin teman-teman mengenal sejarah, perkembangan, huruf dan bahasa melalui museum huruf yang ada di Jember. Karena sesuai dengan peribahasa yaitu bahasa jiwa bangsa, yang bermaksud untuk selalu menjaga bahasa kita agar bangsa kita tidak kehilangan identitasnya. Jargon kami adalah SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 5 Jember pasti bisa amazing. Jember, terima kasih banyak teman-teman. Hai semua. Kok masih belum semangat? Ngantuk. Sekali lagi ya. Hai semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari SMK Negeri 1 Jember. Kami dari kelompok 9 izin menjelaskan tema video yang kita buat, yaitu Pandalungan. Sebelumnya ke topik penjelasan, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kevin Hidayatullah, bisa dipanggil Kevin. Perkenalkan, nama saya Dela Amelia Natasha, bisa dipanggil Dela. Perkenalkan, nama saya Nanda Serli, bisa panggil saya Serli. Perkenalkan, nama saya Amelia Agusti, bisa dipanggil Nanda. Perkenalkan, nama saya Farhan Bakian, bisa dipanggil Farhan. Perkenalkan, nama saya Putra Rizky Andibianto, bisa dipanggil Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walidun Hadi, bisa kalian panggil Walid. Perkenalkan, nama saya Damar Rustan Eka Saputra, dan bisa dipanggil Damar. Nah, jadi tema yang kita bikin adalah Pandalungan. Ada yang tahu Pandalungan? Apa itu Pandalungan? Pandalungan adalah subetnis dari suku Madura yang lahir akibat percampuran dengan suku Jawa. Jadi itu pengertian dari Pandalungan. Nah, di video yang kita bikin juga ada tempat-tempat yang banyak diekspor di kota Jember. Salah satunya Semanggi dan alun-alun Jember. Sebelum kita akhiri, mari kita jalan terlebih dahulu. SMK Negeri 1 Jember. Ingat mati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 10, perwakilan dari SMK Negeri 4 Jember, jurusan Broadcasting dan Perfilman. Sebelum kami memberikan tahu apa sinopsis yang kami akan lakukan, alangkah baiknya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nadila Maria. Halo. Perkenalkan, nama saya Nadia, bisa dipanggil Nadia. Soalnya namanya cuma Nadia aja, tapi nggak ada aja toh. Perkenalkan, nama saya Ica Cantika Sari, bisa dipanggil Cantika. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmat Maulana, bisa dipanggil Bayu. Perkenalkan, nama saya Lina Melia, bisa dipanggil Anin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Firdausi, bisa dipanggil Lukman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tauhidul Lumri, bisa dipanggil Tom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbagil Sawanduri, bisa dipanggil Agin. Dan ada editor kami di sana yang sedang sibuk banget itu, namanya Reza. Jadi judul film dokumenter yang kita ambil adalah Once Upon a Time in Jember. Jadi cerita dari film kita yaitu seorang pelajar yang berlibur di Jember dalam waktu sehari untuk menikmati kehangatan kuliner, suasana, senyuman orang-orang di Jember. Apalagi orang-orang di kota Jember, di Jember kan ramah-ramah ya. Penjual yang sangat senang melayani pembeli dengan hangatnya senyuman dan dengan kerahmat tamahannya. Jadi kan pedagang di Jember itu out of service gitu. Dan juga saya di sini untuk menjelaskan tentang film kami. Untuk judulnya sendiri, Once Upon a Time in Jember, itu saya sendiri terinspirasi dari film Once Upon a Time in Hollywood yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, dan Brad Pitt. Jadi judulnya Once Upon a Time in Jember, jadi suatu hari atau suatu ketika di Jember. Nah, di film kita ini kita mungkin kalau teman-teman yang lain ada film yang menciptakan tempat sejarah, terus pusat unggulan ekonomi, serta kuliner. Nah, di film kami ini kita masuk 3 topik itu masuk semua ke dalam film kita. Jadi nanti ada yang tiba-tiba di Pasar Tanjung, tiba-tiba makan pecel, tiba-tiba di stasiun kereta api. Jadi kita usahakan tuh semua topik masuk ke dalam film kita. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk jargonnya simple banget. Mungkin teman-teman bisa ikutin ya. Kalau saya bilang SMK Negeri 4 Jember sukses luar biasa, bisa diikutin. SMK Negeri 4 Jember sukses luar biasa. Jadi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kelompok. Jember Kota Gedung. Jember kota kecil di Permai Kecil Kabupaten menawarkan pesona alam yang memukau dari pegunungan hingga pantai selatan yang indah. Hidup sederhana bergantung pada alam yang subur dengan mayoritas bekerja sebagai petani padi, tembakau, dan karet. Setiap hari mereka memulai dengan semangat merawat tanah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, Jember bukan hanya dengan sawah dan ladang. Di tengah perkotaan terdapat sebuah pusat kehidupan yang sangat penting, yaitu Pasar Tanjung.
Pasar Tanjung pasar yang bukan hanya sekedar tempat untuk jual beli, tetapi juga jantung ekonomi masyarakat Jember. Setiap hari, sayur mayur, daging, ikan, dan berbagai kebutuhan sehari-hari dijual di sini. Pasar Tanjung adalah cerminan kehidupan masyarakat Jember yang sederhana, namun kaya akan nilai-nilai gotong royong. Juga dalam kesederhanaannya menyimpan cerita tentang kerja keras, pengorbanan, dan harapan. Di antara senyuman warganya dan keindahan alam yang menyelimuti, Jember adalah tempat yang tenang namun penuh makna, di mana setiap sudutnya memancarkan keindahan yang abadi. Jember, kota sederhana yang menyimpan sejuta cerita. Pagi yang cerah dimulai dengan semangat yang baru. Hari-hari ia lalui dengan penuh harapan untuk dapat tahan hidup di dunia yang penuh dengan dibuka dengan bahagia dan perjuangan untuk berproses. Inilah peristiwa tahun 1998 di mana etnis Tionghoa sengsara, rasanya seperti dibakar oleh api menanti. Lahatkah mereka mendapatkan pengakuan ini? Di mana letak kesetaraan itu? Ini rasanya melangkah, menerpa, dan menerjang ketidakadilan ini. Sekarang kita hanya dapat melihat dan mengenal masa lalu mereka. Dunia tidak selalu bersikap adil, tertindas, terbuang, dan tersakiti, menjadi insan yang tak berdaya. Aku berharap mereka tetap diterima layaknya Tuhan menerima kita.
meskipun masih digolong-golongkan, setidaknya mereka masih dapat bertahan hidup demi keluarga dan dirinya sendiri. Bisa saya memiliki Iya, apa sih? Jadi apa sih? ini kan adanya Kalista. Ini kenapa tadi disebut Kalista? Sama ini namanya Kalista. Bukan, kan. Atau cuma yang ini? Kamu ini? Apa juga? Nah, kita mau. Ya sih. Jadi ini kita tanya ke apa ayo. Halo, kenapa? Kalian tahu nggak sih maksudnya Kalista? Soalnya tadi bulan ini. Coba lihat. Oh iya, tahu kok. Ada apa? Tidak apa-apa sih, kita kan ada Emang apa sih kalau misalnya? Dan jauh kok dari sekolah kita penasaran? Iya. Ya udah, karena kita pernah dengar itu kalau dunia. Jadi, oke. Tapi ya, kita kan dulu ada. Kamu kantin dulu. Berarti kita ada gimana dia? Nanti kamu pasang ya? Nanti kita nyusul yang mana ya? Oke, dadah. Sibak. Mana kita? Kalian nyasar gak sih tadi waktu kesininya? CA itu nana. Wangi ya? Materinya kurang bisa. Ini kemana-mana jalan. Udah yuk, tengok orangnya tuh nggak enak apa-apa. Di sini. Oh, iya. Masuk. Bahasa kolektif sendiri sebenarnya orang-orang desa itu yang punya nama kolektif. Sekarang kan banyak kolektif di kota-kota besar, kan di negara-negara lain kan banyak kolektif kayak gitu. Terus ya itu kenapa kita kadang kedatangan tamu dari luar, kadang kita juga bisa keluar tuh karena berjaring dengan kolektif. Nah, sedangkan kolektif sendiri itu gotong royong. Jadi orang-orang desa yang punya kayak gitu. Kita udah terbiasa dari lahir itu ada terpilih kan. Kalau ada tinggal di lawan gitu. Jadi kita selalu gotong royong lah. Itu sebenarnya arti sebenarnya kolektif. Jadi kalau ngomong sudut Kalista, orang-orang di sudut Kalista juga kadang datang dan pergi. Siapa aja udah berproses di sini. Kadang kalau udah sibuk bisa. Kadang ada yang kerja, ada yang nikah gitu. Jadi siapa aja boleh berproses di sini. Sudut Kalista itu punya acara tahunan. Sebenarnya kita nggak konsep untuk jadi sebuah kolektif, komunitas gitu. Awalnya iseng, cuman pengen tahu tentang sejarah
di Kalisar gitu, entah jadi soalnya mereka itu yakin untuk mencintai suatu daerah kita harus paham sejarahnya. Sama gimana kita mau cinta sama Kalisar, misalnya ada yang rumahnya Silo, rumahnya Sumber Jambi, kalian bakal setelah lulus SMA, setelah kuliah nanti bakal menemukan hal baru di situ, dan kadang enggan untuk kembali ke rumahnya karena gak ada sesuatu yang spesial di rumahnya. Kita mencari tentang sejarahnya, oh ternyata Kalisar itu dulunya kayak gini, kenapa harus ada perjalanan stasiun di Kalisar gitu. Jadi banyak ya sejarah-sejarah lainnya. Jadi akhirnya menunjukkan rasa bangga, oh ternyata kampungku ini seperti ini. Hanya dari itu kita bakal bangga jadi warga Kalisar, anak-anak muda Kalisar. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk tiga karya teman-teman kalian. Oke, sudah tiga karya yang sudah diputarkan dari SMA 1 Paulus, terus kemudian SMA 2 Jember, ya, terus kemudian SMA Kalisar. Oke, dari tiga karya ini bakal direview oleh Mas Andi. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Andi. Boleh kalian tepuk tangan Mas Andi? Sekali lagi terima kasih. Ini tadi ada tiga karya ya dari SMA Negeri 2 Jember, SMA 1 Paulus, dan SMA Negeri Kalisar. Sebelumnya dari tiga karya ini memberikan suguhan ide yang berbeda-beda. Yang satu ngomongin kolektif di Kalisar, yang satu ngomongin soal ekonomi di Pasar Tanjung. Kelompok mana nih? Oh ini, yang satunya soal pecinan ya. Nah, dari tiga karya ini saya nggak menyalahkan, lebih sharing kita ngasih masukan. Dari karya yang pertama dari SMA Negeri 2 Jember, Jantung Ekonomi Jember. Sebenarnya tangan dulu, jangan. Ada beberapa catatan sebagai masukan buat teman-teman SMA Negeri 2 Jember. Yang pertama, saya suka orang ini ya. Berbeda dengan teman-teman yang lain, berbeda dengan karya-karya di kota lain karena nggak dia teman-teman ini berusaha untuk mencoba tawaran-tawaran dari sinematografi yang diterapkan, yang disampaikan oleh Mas Bambang terkait beberapa gambar dan beberapa pergerakan yang diupayakan dari teman-teman SMA Negeri 2 Jember. Terus yang kedua adalah mungkin dari teman-teman ini terlalu banyak gambar landscape. Landscape itu longsor itu kurang detail yang ditawarkan. Kayak mungkin aktivitas pedagangnya, mungkin ada beberapa gambar yang memang gak mungkin untuk diambil ya, kayak kopi, karena bercerita kan dari bagaimana proses itu istilahnya diambil terus dibawa ke pasar. Nggak sempat untuk mengambil itu, tapi nggak masalah. Terus di transisi nanggung tadi ya, di transisinya mungkin dari segi pengambilan gambar, terus editingnya mungkin transisinya nanggung kurang maksimal. Nanti bisa diperbaiki lagi, boleh diatur ulang, nanti ini diperbarui ya, mau dimaksimalkan monggo. Terus ini karena kalian full dengan instrumen dan voice over, mungkin bagusnya di awal itu dikasih ambience suasana pasar, keramaian, karena pasar itu hiruk pikuk yang ramai, yang ada suara motor, suara orang-orang berbicara, itu mungkin bisa ditambahkan sebagai opening. Seakan-akan kita itu berada di pasar,
sebelum masuk ke inti cerita untuk dibawakan. Itu sih kalau dari saya, intinya dari teman-teman sudah maksimal. Terima kasih sudah menyelesaikan karya yang bagus ini. Tepuk tangan buat teman-teman. Nanti kalau mau tanya mau ya, saya lanjutkan ke SMA Santo Paulus. Jangan tegang. Teman-teman, jujur saya suka dengan idenya karena mungkin dari bahasa etnis ya. Kalau di Gresik juga sering berdampingan dengan etnis Jawa, Jawa, kolonial, Arab, sama Cina. Hampir di Jawa itu berdampingan dan rukun hidup yang rukun. Kalau masukan dari teman-teman SMA Santo Paulus ini lebih soal tokoh aku ini sebenarnya siapa, mewakili bagusnya. Ini sarannya bagusnya tokoh aku di dalam cerita ini adalah mungkin ketika berada di situ saya adalah cucu atau ponakan yang pernah ada di sini secara sudut pandang, sehingga penonton atau orang yang menyaksikan karyamu ini merasakan seakan-akan kamu itu sedang berziarah di tempat itu secara peristiwa 98 mengenai itu semua dengan perubahan yang ada seperti ini. Semuanya berbeda, tapi ada keresahan, ada kesakitan yang dirasakan seorang mungkin cucu lah, bisa dikasih masukan seperti ini. Mungkin dia cucunya yang pernah ada di situ untuk menceritakan kembali ke teman-teman. Gitu. Terus dagingnya terlalu cepat masuk, dikasih tempo awal tawaran gambar-gambar dulu, sekian lama sekitar 15 atau 20 detik baru masuk. Seakan-akan video masuk sudah. Ya, terus saya suka sekali dua adegan di dalam film ini. Yang pertama adegan ketika membuka bagasi. Ketika kamu mencoba menafsirkan ceritamu untuk membuka kembali, kamu akan membuka sebuah cerita baru. Itu istilahnya bahasa tulisan berusaha ditafsirkan dalam sebuah gambar itu dengan gaya seperti itu. Yang kedua, saya suka adegan yang orang Cina dengan orang pribumi ngobrol. Tapi enggaknya kalau bisa itu agak ke depan. Mungkin malu-malu ya. Serong kalian itu ngobrol. Enggak pas. Tusok atau bahkan sebenarnya lebih bagus. Seakan-akan kan dengan kerumunan itu dua etnis yang berbeda itu bisa saling rukun hidupnya. Gitu. Terus kebanyakan banyak gambar orang intinya daripada orang Cina dan sebenarnya ya. Mungkin tokonya sedang tutup atau belum buka, nggak tahu juga. Itu kan problem. Mungkin teman-teman bisa dimaksimalkan nggak apa-apa dari segi voice over atau pengambilan gambar. Terus goalnya, tujuan akhirnya setelah bercerita seperti itu pengennya apa sih? Apakah sekedar ingin menceritakan ada peristiwa di balik itu, atau setelah peristiwa itu tetap ada terjadi kekerasan lagi nggak di sana, atau biasa-biasa aja, atau justru ini hanya menjadi bagian cerita untuk diceritakan dan harapannya itu ya rukun aja terus. Itu sih poin. Tapi yang lain saya suka. Terima kasih ya. Nanti kalau mau tanya-tanya nanti boleh. Oke, tepuk tangan buat Santo Paulus. Yang ketiga ada SMA Negeri Kalisat. Angkat-angkat. Semangat. Udah gelap itu. Jam 3 pas. Oke, dari SMA Negeri Kalisat, Jejak Kreatif Kalisat. Openingnya terlalu panjang. Kalau menurut saya, masukannya untuk terlalu panjang kayak ngobrol ini itu, dijajal nanti gitu. Pikiran penonton akhirnya pecah, ini maunya kemana? Mau makan apa, mau menjelaskan apa? Mending main kartu kata yang cepat aja. Kayak ini kumpul, terus ada poin kumpul yang satu yang lain untuk ada notifikasi mungkin untuk menuju cerita yang ingin dibawakan. Oh ini kan tujuannya mau kali satu, gitu ya. Terus harusnya ada satu sosok karakter
yang membawakan cerita itu. Yang kami lihat adalah semua berkumpul dan nggak ada satu istilahnya karakter utamanya yang membawakan cerita itu. Kelihatannya ada yang cewek, tapi terlalu terganggu dengan teman-teman yang lain. Yang kedua, ketika memanggil temannya untuk menjelaskan kalisan itu, harusnya dikasih peran yang dia itu yang mengenalkan. Ketika sampai di sana dikenalkan itu, terus lebih menonjol karakternya ketika ada di kalisan. Terus soal konsep pengambilan gambarnya terlalu banyak. Istilahnya kalau kami itu balik kucing, jadi balik. Kecuali itu sudah di kamera, POV karakter utama mungkin melihat ini, balik lagi nggak apa-apa. Tapi kalau itu cuma layar atau penonton itu mungkin akan capek. Maksudnya apa? Sama mungkin kalau sukanya ini menggalinya dengan ada narasumbernya, saya suka. Cuma mungkin penempatannya kayak mungkin ada adegan wawancara berdua, ngobrol aja, nggak harus bertanya, tapi mendengarkan. Sobari ada istilahnya kalau di Mas Bambang dan Mas Darang itu insight. Ketika ngobrol itu diisi perjalanan masnya dan teman-teman yang lain itu jalan-jalan ke sudut-sudutnya, diceritakan itu. Nggak masalah, nggak harus narasumber selesai ngomong baru orang ini ikut ke sana, nggak harus. Jadi sambil bercerita ini, jalan cerita ini selesai di ngobrol dengan narasumber, itu bisa diisi dengan narasumber ke sudut-sudut kalisan. Lihat lukisan, lihat buku-buku dan lain-lain. Dan mungkin bisa ditambahi dengan apa sih yang menonjol dengan kalisan lewat foto, mungkin aktivitas perayaan yang pernah dirayakan oleh kalisan seperti itu. Ya mungkin dari itu, mungkin itu dari saya untuk teman-teman SMA di Kalisan. Tepuk tangan buat mereka bertiga. Selanjutnya ada lagi. Ada 2 karya Mas. Oh ada 2 karya. Saya sampai Mas Dada. Oke. Putar karya selanjutnya ada 2 karya dari SMK 4 Jember dan SMK 5 Jember seperti itu. Iya, udah bisa sama. Jember, tempat di mana kehangatan berada, kehangatan yang tiada duanya. Kehangatan itu dapat ditemukan pada pengingatnya tempat, suasana sekitar yang hangat, dan tentunya semua serta keramah-tamahan warga lokal yang tiada duanya. Kali ini, aku berkesempatan untuk menikmati semua kehangatan yang ada di Kabupaten Jember ini. Udara segar di pagi hari membawaku ke sebuah warung pecel legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Warung ini dikenal dengan nama Warung Pecel Londe Wali Songo. Warung ini berlokasi di Jalan Sultan Agung nomor 56, Parihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Warung ini tidak pernah sepi oleh pengunjung Jember, justru semakin ramai dari masa ke masa. Kalau mengalami bumbu kacang dan warna khas pecel Wali Songo menuyang di udara. Antrian pembeli yang mengular jadi buktinya lalu dan tas budaya dipimpin dari sini. Tak heran banyak pengunjung dari luar kota yang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencicipi kelezatan pecel ini. Sajian ini sangat tepat bersama petang pagi hari di tengah cuaca dingin Kabupaten Jember. Aku senang untuk mendapatkan sebuah pecel Wali Songo yang lebih dari sini. Malam kali ini membuat ingin adalah untuk menikmati kelezatan pecel yang kembali oleh setelah menikmati sebuah pecel, aku berjalan keluar dan tidak sengaja bertemu dengan anak kita yang sedang melakukan pemeriksaan di pertunjukan Tari Santri. Aku terus menelusuri jalan Suranambu untuk menuju stasiun Jember. Stasiun ini berada di Jalan Wijaya Kusuma, 5, Jember Lor, Jember, Jawa Timur. Stasiun ini dibuka oleh perusahaan kereta api Star Sport pada 1
1897. Stasiun ini juga merupakan salah satu stasiun penting di wilayah Polda Jawa Timur. Tidak hanya satu stasiun yang menjadi pusat perhatian warga Jember, Pasar Tanjung juga menjadi pusat perhatian seluruh warga Jember. Pasar ini berlokasi di Jalan Samsudin, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kalwaras, Kabupaten Jember. Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, sudah berdiri sejak tahun 1973. Di sini, aku bermaksud ini menikmati kehangatan yang ada di pasar ini, mulai dari kehangatan dengan para pedagang yang semakin menjajakan dagangannya untuk membeli yang antusias belanja di beberapa toko. Setelah suasana hangat yang ada di pasar ini, barang yang dijajakan di pasar ini beraneka ragam, mulai dari sayuran, buah-buahan, pakaian, dan masih banyak lagi. Setelah menikmati suasana di pasar Tanjung, aku berjalan menuju arah Johar Gaza atau sekitar Istanbul makanan. Dengan kenikmatan daerah bawah yang begitu, aku tidak lupa bahwa untuk menikmati kelezatan kue rangi yang berada di depan Mall Matahari Johar. Kue rangi ini sudah menjadi jajanan tradisional warga Jember. Setelah puas menikmati kelezatan kue rangi, aku beranjak kembali menikmati segelas kue ronde. Tepatnya berada di sekitar Jalan Pramudia. Aku memesan segelas kue ronde hangat. Sebelumnya, kami sembari menikmati suasana jalanan dari dalam kota Jember yang syarat. Kota yang memiliki sejarah asal dan bahasa Indonesia yang mengangkat sekilas tentang bagaimana bangsa telah berkembang dari waktu ke waktu, dari seluruh ajaran yang membangun interaksi di antara masyarakat. Dan inilah satu-satunya masyarakat di Indonesia. Museum ini didirikan pada 30 Agustus 2012 oleh Institut Museum dan Cagar Budaya Nusantara yang bertujuan untuk melestarikan, mengenalkan warisan aksara Indonesia serta untuk meningkatkan kesadaran penting peran aksara dalam peradaban museum. Museum Jember memiliki koleksi aksara yang beragam seperti aksara Palu yang terdiri dari aksara Brahu, aksara Jawa, aksara Sunda Nyamuk, aksara Melayu, aksara Letak, dan aksara Melayu Besar, aksara Latin, aksara Arab, aksara Arab, aksara Jepang, aksara India, serta aksara unik seperti aksara Lombok, aksara Pegon, dan aksara Pancasila. Museum ini buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Tiket masuk museum sangat terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000 per hari. Museum Jember merupakan destinasi wisata sejarah yang menarik di dunia. Museum ini memberikan kesempatan untuk menjadi sejarah aksara Indonesia dan untuk menghargai pentingnya aksara dan peradaban Indonesia. Bagi para pecinta sejarah, budaya, dan seni, museum huruf Jember merupakan wajib.
Oke, kasih tepuk tangan buat Oke, selanjutnya bakal direview langsung ke Mas Andi. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Mas Andi. Terima kasih. Teman-teman, tepuk tangan saya lagi. SMK Negeri Pak Jember. Oke, sama ini ya. Tuan rumah Mas. Tuan rumah Mas ya. Oke, saya mulai dari pecel gambling. Judulnya apa? Oh iya maaf, yang baru tadi. Oh iya, maaf ya. Ada beberapa tempat yang mencoba untuk dieksplorasi teman-teman. Termasuk juga dua makanan di siang hari dan malam hari. Terus kalau masukan saya nggak banyak, mungkin di awal-awal itu terlalu mungkin teman-teman itu kejebak sama aktornya yang harus selalu diikuti, terlalu banyak kayak kesana jalan duduk diikuti, nggak semua harus gitu. Mungkin kehadiran aktor itu untuk menggiring penonton untuk menjelaskan aja. Setiap perpindahan tempat nggak harus aktor itu ikut nyebrang naik, nggak harus ikut, hanya untuk establish aktornya nggak harus ada, tapi gambaran kepada itu. Terus yang mungkin bagusnya di paginya tadi waktu makan sedikit ada interaksi, nggak hanya sebagai sosok pembeli, karena biasanya orang diajak itu berinteraksi itu biar tahu, meskipun itu dijelaskan di voice over ya, di narasi ya, tapi harusnya ada interaksi dikit-dikit lah. Itu ya. Yang itu aja mungkin dari saya. Untuk pengambilan gambarnya tadi mungkin ada satu adegan yang kepotong ya, nggak enak dilihatnya, meskipun itu motil A ya, pas duduk makan kelamaan maunya kan real A, tapi bagusnya main kartu-kartu aja biar enak, karena kepotong, orang kepotongan nanggung segini, istilahnya kalau kami itu juta position, kayak ini kepotong sama layar gitu. Terus tepuk tangan buat teman-teman SMK. Yang kedua SMK Negeri 5 Jember, Cicak Huruf ya. Secara pengambilan gambarnya bagus, penataannya, iramanya bagus, angle-angle dicoba eksplorasi juga. Mungkin yang saya tanyakan ini, apakah di sana itu nggak ada penjaganya atau bagaimana? Yang mengarahkan, setidaknya ketika kita orang ke sana itu tahu, kan teman-teman udah menjelaskan ya dari segi masuk di sana, harganya dan lain-lain, tapi yang dibutuhkan penonton biasanya selain apa yang ada di dalam sana, kita ke sana itu ketemu siapa, bisa ketika kita mau informasi atau mau riset itu enak mau tanya ke siapa, gitu sih mungkin yang kurangnya. Secara pengambilannya udah bagus. Terus mungkin ini secara keseluruhan ya teman-teman, tepuk tangan buat teman-teman di Makarya hari ini, dan mohon maaf nggak bisa mengulangi secara keseluruhan karena waktu, tapi buat teman-teman yang sudah di preview monggo direvisi kalau memang memungkinkan, yang belum tetap harus diupload karena itu menjadi kewajiban. Ada apa kan? Kenapa? Oke, mungkin secara keseluruhan masukannya adalah jangan terjebak dengan aktor yang dimainkan di dalam yang nggak harus semua frame. Terus jangan terlalu banyak adegan yang menurut saya nggak penting. Mending main transisi aja ketika perpindahan satu tempat ke tempat yang lain atau satu scene ke scene yang lain, itu hanya main establish atau pergerakan gambar yang biasa aja biar nggak bawa waktu. Itu teman-teman, itu masukan dari saya. Ini bukan soal saya lebih benar atau enggak, tapi saya berterima kasih karena teman-teman mau menyaksikan semua karyanya sore hari ini. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih juga untuk
SMA 1 Paulus, SMK 5, SMK 4, SMA Kalisat yang sudah diputarkan karyanya. Terima kasih banyak. SMA 1 lagi, SMA apa? SMA 2 Negeri Jember. Terima kasih banyak 5 teman-teman karyanya yang sudah tercepat udah diputarkan. Untuk kelima teman-teman yang sudah diputarkan, silakan kalau mau direvisi ya teman-teman. Yang sesuai dengan masukan yang Mas tadi, boleh kalian edit ulang atau mau take ulang silakan. Kami tunggu besok editannya. Kalian upload lagi linknya, kalian revisi editingnya. Kemudian untuk 5 sekolah yang belum diputar, tetap edit sampai selesai dan kemudian kalian tetap upload di WhatsApp linknya. Kalian bisa perbaiki lagi, tapi kami tunggu sampai besok ya semuanya ya. Boleh kalian mungkin dari ada masukan-masukan dari Mas Andi yang kira-kira kurang, terus ada kepikiran kalian edit, silakan. Jangan lupa dikasih subtitle teman-teman, itu juga penting. Jadi ketika kalian upload karya besok sudah ada subtitlenya, jadi akan lebih mempermudah teman-teman penonton ketika melihat. Udah waktunya udah terbatas dan terima kasih banyak untuk 10 sekolah yang sudah berpartisipasi di kegiatan pengembangan Metabones bagi siswa Jember. Mohon maaf kalau kami ada salah kata atau apapun. Jika teman-teman mau bertanya silakan, apapun tentang teknis atau pengambilan gambar dan lain-lain yang bermanfaat bisa tanya di WhatsApp. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian sebentar, kita penutupan sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman narasumber, adik-adik semua yang saya banggakan. Terima kasih telah mengikuti kegiatan broadcasting bagi siswa selama 2 hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman narasumber yang sudah share ilmu kepada adik-adik semua. Terima kasih juga kepada adik-adik semua yang telah antusias mengikuti kegiatan ini selama 2 hari dengan aktif menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh narasumber. Harapan kami ini adalah awal apa yang adik-adik terima dari narasumber ilmu yang telah kalian serap bisa kalian pergunakan untuk kepentingan pribadi ataupun membesarkan media di sekolah masing-masing. Ilmu yang telah kalian dapat bisa kalian share ke teman-teman di sekolah. Karena kegiatan ini tidak bisa menjangkau semua seluruh siswa, hanya perwakilan. Melalui adik-adik inilah harapan kami bisa men-share ilmu kepada teman-teman lain di sekolah kalian masing-masing. Perwakilan panitia, kami mohon maaf apabila kegiatan selama 2 hari ini masih ada banyak kekurangan. Ini sebagai catatan, sebagai masukan kami untuk perbaikan kegiatan di tahun berikutnya. Untuk itu cukup penutupan ini. Mari kita tutup bersama kegiatan pengembangan media broadcasting bagi siswa gelombang 8 ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai Satu, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3.